Love yourself tuh bagus, tapi kalau kita love yourself versinya use yourself itu melebihi mengasihi Tuhan, ya itu malah akan nggak akan bisa gitu. Susahnya jadi Kristen. Oke, hari ini kita mau bahas tentang self-centris di kekristenan. Nah, tadi pagi nih gue saat teduh ini dapat dalam Roma 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Dia bilang gini, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka, nih perhatikan murka, dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri. Ya, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Nah, ini seru banget nih. Ternyata Tuhan itu ngebalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan yang paling parahnya adalah dikatakan murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Berarti dengan kata lain, Tuhan ini tidak suka dengan orang yang mementingkan diri sendiri. Egois. Nah, ini gimana tentang self-centered nih? Kita ngebahas nih. Sedangkan kita lihat di Alkitab nih, Tuhan tuh gak senang dengan hal gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat ya, self-centered itu apa sih sebenarnya gitu loh. Itu harus mulai dari biar orang tuh ngerti. Gitu loh. Coba Pak Billy. Silakan Pak. Jadi memang egois itu kan dari filsafat ada dua ya. Egois psikologis dan egois etis. Nah, kalau egoisme yang psikologis itu ada teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan diri. Ya, berkutat diri gitu ya. Sedangkan kalau egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Betul. Nah, yang membedakan tindakan berkutat diri, egoisme psikologis dengan tindakan yang egoisme etis itu adalah akibatnya terhadap orang lain. Nah itu. Betul. Ya. Yang etis ya. Tindakan yang berkutat ke diri sendiri, berkutat diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan tindakan mementingkan diri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Iya, benar. Jadi kalau yang egoisme psikologi itu udah pasti merugikan orang lain. Iya. Sedangkan kalau yang egoisme etis itu nggak merugikan orang lain. Iya, benar-benar. Nah, berarti jadi pertanyaan yang dimaksud oleh itu kayak yang pertama deh. Pertanyaan itu egoismenya yang mana? Psikologis. Iya. Ya kan? Apakah egoisme yang merugikan orang lain atau yang tidak? Gitu, coba. Iya. Karena kalau kita ngomong egoisme yang psikologi ya tadi ya. Iya. Jadi kita berpikirnya segala sesuatu tuh tentang gue mulu nih. Iya. Aku dan aku, ya kan? Nah, kalau menurut gue ya, cara rohani itu akan berdampak ketika kita berdoa sama Tuhan nantinya. Kita berdoa sama Tuhan, kita lebih cenderung minta apa yang kita fokus ke kita mulu nih. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau ini. Dan dia cenderung tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi bisa seperti itu gitu. Bahkan ketika ngobrol sama orang, bahkan ngobrol sama konteks itu ngobrol dalam konseling gitu. Ketika si konselingnya ngomong begini-gini, kadang dia nggak mau dengerin gitu. Betul. Karena dia maunya ya fokusnya diri dia sendiri ya. Dia denger apa kata diri sendiri, dia nggak mau dengerin. Jadi lebih susah untuk lebih susah untuk tahu jawaban masalahnya dia, lebih susah untuk menyembuhkan dan lain-lain. Jadi kalau orang egois tuh lebih ke ya gue aja, semuanya tentang gue. Lebih ke bebal gak sih? Ya kayak gitu. Dan gini loh, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau yang ternyata yang lebih kita yang lebih kita kasih adalah diri kita sendiri. Love yourself tuh bagus, tapi kalau kita love yourself versinya use yourself itu melebihi mengasihi Tuhan, ya itu malah akan nggak akan bisa gitu. Jadi semua tentang gua nih. Kalau bisa Tuhan bantu untuk menyelesaikan keinginan gua. Betul. Bukan kita mau bagaimana apa yang Tuhan inginin gitu. Jadi kalau gua dalam aspek psikologi sih itu. Egoisnya itu. Nah, kalau gue sebenarnya kayak kalau gue lihat dari ayat ini ya, yang Petrus itu narik Tuhan Yesus tuh. Waktu dia mau memberitahu kematiannya. Kan dibilang ini ya. Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus, Lukas 16 ayat yang ke-22 sampai 23.
ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, sebenarnya self-centeredness yang jahat adalah ketika kita mendahulukan keinginan kita dibandingin keinginannya Tuhan. Gitu. Jadi istilahnya kita menjadikan diri kita tuh Tuhan itu sendiri gitu loh. Iya. Jadi Tuhan itu yang harus nurut gue. Itu. Gitu. Jadi bahaya. Itu yang bahaya. Nah, kalau mental itu terus bertahan nih, wow susah loh. Iya. Tunduk untuk obey sama Tuhan, nunduk taat, wah susah tuh. Itu nggak bisa. Jangan ngomong Tuhan, kejauhan deh, sama pemimpin deh. Betul. Nah, susah itu. Jadi istilahnya kayak orang yang ya senang dengar firman Tuhan, tapi dia kesenangan yang lainnya adalah apa yang dia inginin harus terwujud tanpa mempedulikan orang lain. Dan bisa menghalalkan segala cara tuh. Iya. Ketika dia obsesi tinggi banget kan. Betul. Gua harus dapat ini. Gua harus dapat nih. Yang mau gue tanya nih, kalau ada kasus, misalnya dalam kasus masalah hidup dan mati nih. Iya. Contoh ya, misalnya ada kapal tenggelam dan akhirnya ada orang yang selamat, dia ngapung-ngapung pakai puing-puing yang ada di pesawat di kapal itu gitu ya. Dan akhirnya puing itu cuma muat untuk satu orang aja. Jadi kalau nanti ada orang yang berusaha untuk naik ke puing itu juga pasti tenggelam. Dan akhirnya karena itu beberapa orang selamat berenang gitu ya. Nah, ada satu orang lagi yang berusaha untuk naik ke puing yang sedang dinaikin. Yang sama dengan orang yang lagi selamat itu. Dan akhirnya karena dia berpikir gitu ya, kalau ini puing dinaikin berdua, pasti kita tenggelam bersama-sama. Akhirnya dia menjauh dan dia tendang orangnya, dan orang itu akhirnya nggak jadi naik, dan akhirnya orangnya yang satu lagi meninggal. Dan yang ini selamat. Nah, menurut kalian apakah itu egois atau enggak? Siap dulu. Lo dulu deh, ini susah. Mau di pause dulu, mau di pause. Ini susah. Oke, kalau menurut gue ya, ini ngomong etis kan. Iya. Nah, ngomong etis itu kan bukan baik dan tidak baik, tetapi bukan salah atau tidak salah ya. Nah, kalau menurut gue, contoh kok gue sebagai orang yang itu ya, gue sebagai gue mau ini. Orang yang di puing itu. Iya. Nah, gue harus mengambil tindakan etis. Contoh gini, gue harus hitung-hitungan matematika nih. Kalau gue selamat, dampaknya apa? Lebih baikkah gue selamat atau gue nggak selamat dibanding orang itu? Contoh, mungkin orang itu adalah seorang ibu mungkin yang punya banyak anak, yang butuh banyak, yang sangat butuh anak-anaknya kepada dia. Sedangkan gue contoh, gue seorang yang single, belum menikah. Jadi kalau gue meninggal pun gak akan ada terdampak apa-apa dibanding sama orang itu. Dampaknya kan gitu. Mungkin anak kehilangan kasih ibu, anak kehilangan arah dan lain-lain gitu. Jadi kalau gue sebagai orang manusia yang beretis, harusnya gue tuker. Bu, ibu aja yang hidup gitu. Saya itu. Karena saya gue gak ada dampak. Nah, tapi kalau gue sebagai seorang ayah, tuang punggung, punya anak, bahkan mungkin kalau bisa gue seorang gembala, mungkin itu punya jemaat yang harus diurusin dan lain-lain, ya gue bilang sorry gitu sama dia gitu. Bukannya masalah egois, tapi ini masalah pertanggungjawaban gue nih masih banyak banget gitu. Walaupun nyawa di tangan Tuhan kan gitu, tetapi ini banyak banget ya, dibanding dia yang masih muda, yang belum menikah, ataupun ya nggak begitu dampak gitu. Jadi lebih ke dampaknya. Jadi tetapi itu baik lagi susah juga sih orang dalam kondisi seperti itu. Nah, tapi ketika lo melakukan hal itu melihat lebih baik gua atau dia yang meninggal, itu udah nggak egois tuh. Nah, ini pernah kejadian dulu, ada satu kasus zamannya Nazi. Jadi ada korban-korbannya Nazi ini lari dari penjara. Ya, dan dikejar-kejar kan pasti. Nah, waktu itu ada seorang ibu, ini kejadian nyata, seorang ibu yang bawa bayi. Gitu. Namanya bayi, apalagi newborn, itu udah pasti suka banget nangis. Nah, waktu itu ini kejadian terkenal gitu ya. Mungkin nanti gua kasih di link di bawah nanti tinggal diinin. Jadi karena dikejar-kejar sama Nazi waktu itu dan bayinya nangis, akhirnya apa yang terjadi? Bayinya disekep sama ibunya sendiri. Sampai akhirnya bayinya meninggal. Tapi gara-gara bayinya itu meninggal, akhirnya ibu itu menyelamatkan puluhan orang yang lari dari Nazi. Nah, itu.
Itu. Nah, pertanyaannya, apakah itu egois? Atau apakah itu memang bisa dibenarkan? Iya, iya. Apakah itu pembunuhan? Nah, gitu kan? Iya. Gimana tuh jawabnya? Nah, itu makanya keputusan etis itu memang sangat susah. Iya. Dan terkadang harus diputuskan secepat mungkin. Betul. Kayak gitu. Jadi melihat konteks yang tadi itu benar-benar etis tuh keputusannya. Nah, pertanyaannya apakah itu egoisme? Menurut gue sih, kalau menurut gue sebagai etis ya, sebagai orang yang beretis nih, bukan seorang yang doktrinal nih, menurut gue sih enggak. Ya. Karena dia gimana enggak, sangat-sangat gak egoisme. Karena dia malah mementingkan nyawa orang lain. Ya. Yang puluhan itu. Itu sama dengan ini gak sih? Karena kalau anak bisa hamil lagi. Ke orang lain yang mati, kalau nggak bisa bahas lagi gitu. Ya, dan dia mati juga pasti. Iya, dia mati juga. Ini cerita yang sama ketika gue ngelihat sebuah video yang waktu itu menganalogikan kasih Allah. Jadi yang penjaga kereta, inget gak? Lu pernah nonton? Oh iya. Ya kan iya, anaknya iya. tiba-tiba jatuh ke dalam rel, sedangkan keretanya ini harus diubah ini. Iya. Dan kalau dia tarik itunya anaknya yang mati. Nah itu. Gitu. Nah pada akhirnya dia lebih mementingkan nyawa banyak orang dan akhirnya dia mengorbankan anaknya. Nah masuk juga ke situ. Ya, Soalnya hanya dia doang bisa nyelamatin kan. Betul. Dia bisa ngain. Sebenarnya kalau dia ini ya pilihannya kalau dia nggak tarik tuasnya ya keretanya hancur semua, mati semua karena itu jembatan kalau nggak salah. Nah pada akhirnya dia ngorbanin hal itu. Nah sebenarnya itu kayak kalau menurut gue kalau di hal gitu kayak menggambarkan kasih Allah gak sih intinya gitu. Iya. Iya kan? Maksudnya gini, Allah aja udah menunjukkan bahwa dia sangat tidak egois. Betul. Ya kan? Betul. Dia mengorbankan dirinya sendiri, ya kan? Dia mengorbankan dia sendiri untuk mati kalau misalnya. Iya. Nah, seharusnya kita sebagai anaknya juga mengikuti. Betul. Wah, itu ketika diperhadapkan situasi yang sama nih. Iya. Kita harus mementingkan orang lain. Orang Egois lain. itu kan mementingkan diri sendiri. Kita harus mementingkan orang lain gitu. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Iya, Kayak betul. gitu sih itu. Itu sih gitu. Tapi gue juga menarik yang tadi itu yang soal di kayu itu yang kapal karam dan segala rupanya gitu. Kalau gue lihat perspektifnya gini, sebenarnya Mau jadi kayu. bukan. Misalkan Nando yang udah dapet kayu nih, ketahuan nih. Kalau gue ikut kayu Nando, tamat tenggelam, apalagi badan kita gitu. Berarti kalau menurut gue, kalau misalkan jadi yang gitu, gue tetap gitu. Yang gue egois gue yang belum dapat kayu. Iya kan? Harusnya yang udah dua dapat kayu dong. Iya, harusnya gue misalkan udah dapat gue cari yang lain atau gimana. Itu sama juga kayak lu pernah dengar gak mentalitas kepiting? Ya. Jadi kepiting itu banyak ditaruh di dalam suatu ember, Nggak perlu ditutup. nggak perlu ditutupnya. Jadi ada kepiting yang udah mau naik, itu pasti ditarik sama dia. Gitu. Nah, biasanya orang yang egois yang kayak tadi analogi tadi gue bilang, udah tahu itu tenggelam masih itu punya mentalitas kepiting yang dimana orang nggak mau lihat orang lain sukses atau enggak orang lain tuh selamat. Bener. Kalau mau dua-dua ya, gua nggak selamat, lu juga nggak selamat. Nah itu yang egois yang sangat bahaya juga. Bener. Gitu. Bahkan kalau main kapal nih ya kan gue dulu pernah sekolah pelayaran 6 bulan gue. 6 bulan doang sih. Yang gue tahu begini, kalau di dalam kapal itu orang yang paling terakhir turun dari kapal kalau ketika tenggelam itu kapten. Iya. Makanya kalau film Titanic dia tinggal di dalam kan. Iya. Kaptennya. Jadi bayangin itu keputusan etis. Kita nggak bisa bilang perusahaannya ngebunuh dia kan gitu. Betul. Karena itu udah keputusan memang lo harus kapten yang itu udah etis tuh. Jadi kalau ngomongin itu udah ngomongin egois lagi tuh. Itu emang ngomongin etis kan kalau dalam konteks kayak gitu. Jadi mementingkan banyak orang. Kayak gitu lah. Ya memang tricky memang gue lah. Tapi intinya egois itu jangan mementingkan diri sendiri aja sih. Betul. Gitu. Yang merugikan banyak orang. Iya. Gitu. Oke, simpulannya? Simpulannya adalah lebih baik kita sebisa mungkin kita jangan egois gitu. Iya. Jangan merugikan orang. Jangan merugikan orang. Yang paling penting. Oke. Benar. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Baper.